adalah bagaimana dengan pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tetap menjaga hutan yang ada di Sumatera Utara. Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara. Lain tambang, lain kelola hutan. Ini tolong dibedain. Tambang itu diatur. Itulah sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kita tahu kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang Blok Medan. Yap, sangat seru apa yang menjadi perdebatan antara Pak Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution. Dan apa yang menjadi sentilannya Pak Edi Rahmayadi tentang Blok Medan ini saya kira membuat Bobi Nasution keringat dingin. Sampai-sampai para pendukungnya terlihat murka di bawah panggung dan tidak terima apa yang menjadi pernyataan Pak Edi. Nah, yang tak kalah menarik juga apa yang menjadi komentar-komentar para netizen ini mengenai perdebatan Pak Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution. Saya kira ini adalah babak baru lagi bagaimana agar bisa membuka kasus Blok Medan yang saya kira kemarin-kemarin ini sempat tenggelam, tidak pernah kita bahas sama sekali, dan seolah-olah Bobi dibiarkan bebas begitu saja. Sepatutnya kita berterima kasih kepada Pak Edi Rahmayadi karena sudah menyentil mengenai Blok Medan ini. Nah, sobat-sobat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak komentarnya dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Halo guys, kali ini kita ke Pilkada Sumatera Utara. Nah, debat pemilihan gubernur atau Pilgub Sumatera Utara tahun 2024 semakin memanas ketika calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi menyinggung masalah tambang Blok Medan. Nah, mantan Pangkostrat ini meminta calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution menjelaskan masalah tambang Blok Medan ini. Ya, sebagaimana kita tahu ya, istilah Blok Medan merujuk pada izin tambang di Maluku Utara yang terungkap dalam persidangan dugaan suap ex gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Yang kemudian kasus ini menyeret nama menantu mantan Presiden Jokowi Bobi Nasution yang menjabat sebagai wali kota Medan serta istrinya Kahiyang Ayu. Ya, tapi sampai saat ini pun tidak ada apa-apa ya, tidak ada tindakan apapun dari masih didiamkan. Ya, Edi Rahmayadi membahas Blok Medan, lalu menyinggung Bobi, diminta untuk menjelaskan. Lalu Bobi balik menyerang. Ya, Bobi menjawab dengan tantangan gitu, buat Edi. Ya, laporin saja ke hukum kalau memang merasa ada pelanggaran. Nah, kira-kira seperti apa? Kenapa ya Bobi kok bisa seberani ini? Ya, kita lihat ya, semua terjadi sepertinya serba kebetulan ya. Ya, sejak Bobi naik jadi wali kota, terbuka masalah ini. Kebetulan saja Jokowi di akhir masa jabatannya menjelang lengser, langsung buru-buru adakan seleksi pimpinan KPK. Dan setelah itu muncul 10 nama untuk di fit and proper test. Kebetulan juga Presiden sekarang setuju untuk lanjutkan proses dan tidak kocok ulang lagi. Artinya, ya jangan terlalu banyak berharap lah bahwa ini akan diproses. Nah, setelah ini terjadi kericuhan lah. Bahkan mobil yang ditumpangi Bobi ini dilempari sekelompok orang dengan batu gitu. Nah, kalau menurut saya ini justru harus diwaspadai lah manajemen konflik ini, karena harus dicari benar penyebabnya siapa, pelakunya siapa. Kalau tidak tertangkap dan tidak ada pengusutan, maka ini akan semakin jelas maksudnya apa. Tentu kita masih ingat kan bahwa Donald Trump menang karena diserang. Salam. Nah, ini nih pendukungnya Bobi. Assalamualaikum. Mbak Lia Medan. Jumpa lagi dengan aku, Lia Medan. Hello. Gaya kan, tengik kali gaya kau ya kan. Kau gaya kau seolah-olah kau tahu gitu ya. Seolah-olah tahu gitu ya kan. Ajar Mbak. Nggak pakai data gitu ya. 80 juta ya.
supaya kau dilihat orang gitu, kau pansos. 80 Kau ingin juta. naik nama kau gitu ya, dengan cara kayak gitu ya. Yang ada kau mempermalukan paslon kau sendiri, ya kan? Memang kau nggak cocok kau ikut debat-debat terbuka kayak gitu, ya kan? Orang debat terbuka tuh duduk manis, mendengarkan visi misi, mendengarkan tanya jawab, lempar tanya dan jawab, ya kan? Lalu ada waktunya session kalian itu real, ada saatnya tepuk tangan gitu kan, real, ada saatnya gitu ya. Nah, kayak kau ini cocoknya naikkan ke truk terbuka, kasih pil kurta, ya, longor, ya, kayak baluap kau, ya kan. Yang kau teriak-teriakin yang nggak ada, kau teriakin tuh Blok Medan, lampu pocong, Lampu pocong. Stadion Teladan, Lapangan Merdeka. Kau teriakin tuh, Medan sekarang banjirnya meriah, ya, meriah, jadi kolam, jadi lautan, ya. Nah, kau teriakin lah itu. Selama kau menjabat, bilang kok teriak, kok banyak kali banjir di mana-mana, udah bilang hujan-hujan sedikit aja udah banjir, bilang, ya. Nah, itulah yang aku bilang tadi tuh, ya. Kok sebutkan satu-satu gitu, ya. Yang kau bangga-banggakan tuh gitu. Entah di mana bangganya aku nggak tahu juga aku. Memang kalau jadi asalkan pandai menjilat aja kau, ya kan. Kalau masalah ini nggak perlu kali, penting pandai menjilat kau, ya. Udah kebiasaan tuh dari, Namanya juga dari ternak. sononya dulu, dari mertungki juga kayak gitu, ya Mertungki. kan. Melihara orang-orang kayak kau nih, ya. Nggak ngerti apa-apa, ya, longor, ya kan, tapi soan, ya kan, bacrit gitu, becak ya, gitu aja lah ya. Jadi jangan teriak maling teriak maling Len, ya, gitu aja ya. Oke, assalamualaikum. Blok Medan itu sebetulnya terkait dengan IUP yang diberikan kepada keluarga Bobi Nasution. Kemudian diperkuat lagi oleh terdakwa AGK bahwa bukan Bobi Nasution tetapi IUP itu kayak atas nama Kahiyang Ayu, anak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi yang adalah istri dari Bobi Nasution. IUP atas nama Kahiyang Ayu ini pun bermasalah karena sampai sekarang tidak dijelaskan berapa luas yang dia dapat dan dia dapatnya dengan cara bagaimana. Dugaan korupsi yang terjadi di dalam keluarga Presiden Jokowi itu bisa diungkap lewat IUP Blok Medan dan juga terkait dengan Kaisang Pangarep yang kemarin menggunakan jet pribadi yang mewah itu. Presiden Jokowi pun menurut saya pada posisi 6 bulan terakhir ini sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden. Jadi kita ini sebetulnya tidak punya presiden. Turunkan Jokowi dan siap diadili. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen dan ada juga Mbak Lia. Semoga apa yang menjadi perdebatan antara Pak Edi Rahmayadi dan juga Bobi Nasution ini yang dimana menyentil mengenai Blok Medan bisa dimunculkan kembali dan sekiranya bisa diproses agar tidak ngambang hanya menjadi pembahasan semata, hanya menjadi bahan diskusi semata, tapi tidak bisa terselesaikan. Kalau sampai ini terus-menerus dibiarkan, maka akan menjadi tradisi bagi keluarga Pak Mulyono. Dan mereka terus-terusan melakukan hal yang sama. Karena pasti mereka menganggap bahwa meskipun kita melakukan sebuah korupsi dan juga mengeruk kekayaan alam untuk dijadikan sebagai kekayaan pribadinya atau kekayaan untuk keluarganya, tidak dipermasalahkan sama sekali, tidak terkena hukum sama sekali, karena hanya jadi bahan diskusi semata, tidak ada proses-proses lanjutan atau sampai ke ranah hukum. Dan inilah yang kita tunggu dari Pak Prabowo sebagai presiden yang baru yang pernah berjanji bahwa akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Saya kira kita berharap bagaimana agar Pak Prabowo mengambil sebuah tindakan yang tegas agar Bobi Nasution ini mestinya diproses dan harus diadili beserta keluarga-keluarganya juga yang terkait, termasuk Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.